dari NIM 1901030 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Steki Prokania semester 5. Di sini saya berada di SD 006 Bonai Darussalam. Di sini saya akan mewawancarai salah satu guru dari SD tersebut. Saksikan video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prastiwi dari Steki Prokania akan mewawancarai Ibu Daulika Yusril SPD selaku guru BK di SD 006 Bonai Darussalam. Oke Ibu, gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Kita lanjut saja dengan pertanyaannya Bu ya. Oke. Baik, pertanyaan pertama yaitu sudah berapa lama Ibu mengajar menjadi guru BK di sekolah? Alhamdulillah saya di sekolah ini sudah menjabat sebagai guru BK itu sekitar lebih kurang 1 tahun Bu. Lebih kurang 1 tahun. Nah, selanjutnya pada saat pertama kali menjabat sebagai guru, adakah rasa grogi yang muncul dari diri Ibu? Kalau rasa grogi itu ya lumrah ya Bu ya, setiap orang pastikan, apalagi kalau kita baru bekerja di sekolah di tempat yang baru gitu. Tapi lama-kelamaan alhamdulillah saya udah terbiasa dan udah beradaptasi dengan lingkungan di sekolah ini, dan saya pun bisa melaksanakan tugas saya sebagai guru BK sebagaimana mestinya gitu. Selanjutnya, apakah alasan Ibu menjadi guru BK? Alasan saya menjadi guru BK itu pertama karena saya minatnya kepada siswa-siswi yang ada di sekolah. Dengan mengetahui atau dengan cara menjadi guru BK ini saya bisa mengetahui minat, bakat, bahkan sampai ke masalah-masalah yang berkaitan dengan para siswa-siswi di sekolah gitu Bu. Oke, selanjutnya itu manfaat bagi Ibu, menurut Ibu manfaat bagi siswa dengan adanya bimbingan konseling itu seperti apa Bu? Kalau menurut saya manfaat bagi siswa ya dengan adanya guru BK itu siswa terutama bisa bercerita lah, yang sebelumnya siswa mungkin ada yang kurang percaya diri atau cenderung diam dia di sekolah maupun di rumah. Nah, dengan saya di sini mungkin saya bisa menggali atau mengajak mereka untuk berbicara lebih terbuka lagi, yaitu berkaitan dengan tentang pelajaran, tentang minat belajar siswa, tentang bakatnya juga, bahkan dengan masalah apa yang terjadi pada diri siswa itu gitu. Nah, menurut Ibu apa saja tugas dari seorang guru BK itu Bu? Guru BK kan itu bimbingan konseling ya. Jadi di sini fungsi saya sebagai guru BK itu adalah memberikan bimbingan kepada siswa atau memberikan arahan kepada siswa ya dalam hal minatnya, dalam hal bakat, bahkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah yang terjadi pada diri siswa itu sendiri gitu. Dan selanjutnya menurut Ibu apakah menjadi guru BK itu merupakan tugas berat bagi Ibu? Ya kalau dikatakan berat ya nggak berat juga, dikatakan ringan ya nggak ringan juga, jadi sedang-sedang. Itu tergantung permasalahan, tergantung siswa yang kita hadapi, bagaimana karakter anak ini, bagaimana masalahnya, karena kan setiap siswa kan berbeda-beda masalahnya Bu ya. Nah, dari situnya aja sih sebenarnya Bu. Jadi nggak bisa kita katakan ini terlalu berat, ini terlalu ringan, enggak. Pasti kita bisa melewati gitu. Oke. Nah, apakah fungsi dari bimbingan konseling tersebut di sekolah tempat Ibu bekerja? Seperti yang saya katakan tadi, itu selain kita memberikan bimbingan, ya kan, memberikan arahan kepada siswa, kita juga bisa menjadi tempat cerita oleh siswa. Itu kayak mengembangkan minat bakatnya, minat belajarnya apa, bakatnya di mana, kemudian keluh kesahnya yang terjadi dalam lingkungan sekolah, bahkan lingkungan rumah, lingkungan sosialnya.
Nah, disitulah tugas guru BK itu, Bu. Jadi dari sana kita bisa memberikan motivasi kepada siswa, memberikan arahan-arahan yang positif lah untuk siswa biar mereka lebih baik ke depannya gitu. Selama Ibu mengajar, jenis masalah apa yang sering dihadapi siswa dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Selama saya mengajar di sini ya, jenis masalahnya tuh banyak. Ada beberapa sih, Bu, tapi yang lebih dominan itu kurangnya minat belajar siswa. Kurangnya minat belajar siswa itu mungkin cara solusinya itu ya ini terjadi karena beberapa faktor juga ya. Kurangnya minat belajar siswa itu terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama mungkin dari diri sendiri, diri anak itu sendiri, kurangnya kemauan atau keinginan belajar dari diri anak itu sendiri. Kemudian kurangnya juga support atau dukungan dari orang tua, karena kan dimanapun sekolah ini ya sekolah emang tempat belajar, cuma tempat belajar yang paling utama itu adalah di lingkungan keluarga, itu orang tua kita gitu kan. Nah, di sini saya melihat dukungan orang tua ini minim sekali, Bu. Jadi berimpak lah, jadi berefek lah ke ini ya, ke siswa, ke anak. Udah kurangnya kemauan mau belajar, ditambah lagi orang tua kurang memperhatikan gitu kan, ya otomatis untuk belajar di sekolah mereka ya malas-malasan gitu. Nah, kalau guru saja yang bersemangat, yang terlalu antusias mengajar tapi siswanya tidak, subjeknya tidak mendukung, ya sama saja kan, Bu. Nah, jadi itu yang paling pertama itu kemauan dan dukungan dari orang tua, itu masalahnya, Bu. Solusinya sebaiknya perlu ada pertemuan antara orang tua dan pihak sekolah, baik itu guru maupun kepala sekolah dan anak-anaknya juga. Jadi bisa di situ kita bertukar pikiran kepada wali murid ya, kepada orang tua, bagaimana kegiatan anak di rumah, di sekolah. Jadi tahu gitu. Jadi bukan hanya sekedar belajar udah pulang ya, itu kan sama aja. Jadi ilmu yang didapat di sekolah pun tidak masuk ke anak jadinya kan. Nah, itu, Bu. Faktor yang menjadi timbulnya adanya masalah itu kira-kira? Ya, itu faktornya tadi tuh, Bu, kemauan dari anak, kemudian dukungan dari orang tua. Ditambah lagi, Bu, dari sekolah di sini kan mungkin ya masih terkategori desa ya, Bu ya. Jadi mungkin fasilitas atau sarana prasarana untuk pembelajaran itu minim sekali. Bahkan mungkin pembelajarannya masih konvensional, tidak adanya jangan cenderung bosan ya, tidak menarik lah gitu, tidak ada gamesnya, tidak ada ya kayak metodenya mungkin masih konvensional, jadi anak lebih cenderung bosan gitu. Hal apa saja yang menyenangkan pada saat menjadi guru BK? Kalau yang menyenangkan itu karena saya suka anak-anak ya, Bu ya. Jadi dengan adanya saya bertukar pikiran, anak bertukar pikiran ke saya juga bertukar pikiran ke anak gitu kan. Ya saya merasa gimana ya? Sama-sama berarti anak ini ada masanya di sini gitu. Jadi saya pun sebagai guru BK, saya bisa memberikan manfaat, memberikan arahan. Jadi ada dampak positifnya lah yang terjadi, yang saya berikan ke anak, dan anak itu merasakan gitu, Bu. Nah, itu. Oke lah. Terima kasih kepada Ibu Daulika Yusril SPD. Sama-sama. Telah menyempatkan waktu untuk saya mewawancara Ibu. Ya. Saya permisi dulu, Ibu. Sekian video wawancara yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.